sesuatu yang khusus, dan kami di dalamnya memang membentuk sebuah upaya semacam laboratorium yang nanti jika berhasil betul Pak, saya bagikan semuanya kepada ibu-ibu semuanya, kepada sekolah-sekolah, kepada siapapun yang membutuhkannya. Hanya di dalamnya memang karena semacam lab, jadi ada banyak eksperimen ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dan nanti ini akan menentukan bagaimana di antara kita berbeda. Format yang kami upayakan ini adalah format yang kita siapkan karena bentuk eksperimen. Jadi lebih dari 15 tahun kami mengelola anak ABK dengan penemuan-penemuan ataupun proses yang berjalan, maka ditemukanlah format idealnya yang sekarang ini. Proses itu memang juga tidak mudah dan kalau menghitung ya mahal juga biayanya. Sistem yang kita lakukan adalah bahwa di A5 tidak ada shadow, tidak ada guru pendamping khusus untuk anak-anak itu. Padahal di tempat-tempat lain lebih gampang mengambil shadow karena tidak merepotkan ibu guru sekalian. Tapi kelak, menurut saya, menurut penemuan kami, yang paling ideal adalah sekolah dengan kelas tanpa shadow. Karena kita pasti akan melibatkan komponen yang ada di dalam kelas. Siapa saja komponen itu? Ada ibu guru, ada anak-anak, ada sistem yang berada di sekolah. Jadi tiga-tiganya memang harus dilibatkan. Saya soroti salah satu saja tentang bagaimana anak-anak itu mendampingi anak-anak normal, ikut mendampingi proses berkembang dari anak ABK. Salah satu contohnya adalah ketika dia akan membantu memperlihatkan perilaku yang sewajarnya bagi anak normal, dan itu akan dicontoh oleh anak-anak ABK. Itu salah satu contoh kecil saja, ibu sekalian. Ya semoga saja ke depan teman-teman di Dinas Pendidikan, teman-teman yang punya kepedulian aktif terhadap anak ABK bisa bergandeng tangan untuk itu. Kami nyatakan sudah selesai, sudah siap, sudah ketemu formula itu. Sekarang tinggal kami bagikan kepada ibu-ibu semuanya, kepada sekolah manapun yang mau untuk mengadopsi teknik ataupun metode itu. Dengan adanya ABK yang ada di sini, dengan adanya ABK di sini, kadang-kadang saya itu tidak tahu anak itu ABK dan tidak. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Pak Malik memang betul. Jangan disendirikan, jangan pakai shadow kalau di sini, sehingga kita tidak tahu dia itu ABK atau tidak. Padahal dia itu ABK. Kenapa? Karena proses di awal umpama jenengan hadir di sini bulan Juli atau Agustus, weruh, pertengahan ini sudah. Kenapa? Karena di sini sudah kita lihat dari mulai depan, tukang parkir sampai dengan yayasan lo bajune podo, sehingga tercipta dengan anak-anak di kelas antara yang reguler dengan yang ABK tidak kelihatan. Lembaga saya TPA Sahabat Bunda. Alhamdulillah setelah saya mengikuti
di sini, pembelajaran di sini ini tadi bermanfaat sekali. Mungkin bagi kita semua ya Bu ya. Anak-anaknya sudah amat sangat tertib Bu Yaki. Nah, lagi-lagi itu tentang ilmu, dan ilmu. Kemungkinan kita yang ada di sini itu kurang ilmu tentang bagaimana mengatasi anak-anak ABK, dan kemungkinan karena ketidaktahuan kami tentang asesmen yang akan kepada orang tua. Jadi mungkin itu kendala kami. Apakah anak ini disebut ABK atau tidak, itu kami belum paham betul. Khususnya saya Bu G. Khususnya saya ini belum paham betul. Kalau tidak anak itu benar-benar ABK, maksudnya ABK yang berat, misalnya tunarungu atau yang kelihatan gitu aja. Tapi di sini tadi kan tidak kelihatan. Jadi di lembaga saya kemungkinan ini ada 3 Bu yang seperti itu, bahkan lebih parah mungkin. Ya itu tadi, balik lagi ke ilmu, bagaimana kita bisa menangani anak tersebut. Saya dari Kecamatan Pekalongan. Saya mau tanya, ini cara untuk kolaborasi dengan orang tua itu gimana biar tidak melukai hati orang tua? Caranya agar orang tua itu tidak sakit hati dengan cara kita sebagai guru di kelas menyampaikannya bagaimana? Sebelum saya menyampaikan pertanyaan saya mau mengucapkan terima kasih ya Bu buat bimbingan ini, terus diajak ke Al-Iman, ini sangat luar biasa ya. Saya baru lihat, wah ternyata lembaga saya masih beda jauh dari Al-Iman ya. Ya memang saya akui lembaga saya di desa, cuman ya saya bisa mengambil pelajaran di sini dari tadi melihat sekilas meskipun hanya beberapa saat, tapi sungguh luar biasa ya. Saya lihat dari guru-gurunya, dari siswanya. Apakah ketika dikumpulkan di situ ya Bu, yang anak spesial semuanya. Nah, apakah setiap hari itu dilakukan seperti itu, dan apakah secara bersamaan atau penanganannya itu masing-masing? Terus seperti apa stimulasi yang diberikan pada anak yang khusus di situ tadi di perpustakaan? 3 hal ini yang harus dipahami oleh teman-teman pendidik untuk memberikan stimulasi yang tepat. Jadi yang pertama adalah asesmen diagnostik. Jadi ketika kita datang, kita curiga, apa yang kita lakukan Ibu? Minta data dari ahlinya. Lala eten gone desa niku mboten enten niku. Oh, paling tidak kita pahamkan orang tuanya. Nggih, enggak apa-apa Mah, didaftarkan di sini, tapi besok lusa kita sama-sama ke puskesmas nggih. Jadi ada data real agar kita tidak malpraktek. Mosok mulang ini saged malpraktek saged. Kita ajarkan anak-anak sambil mencicil. Kamu itu malpraktek menilai niru sinten? Niru guru nilai mulang mencicil. Kan dia bawa pengalaman yang dia terima itu akan dia sampaikan kepada orang lain. Malpraktek itu dibawa sampai dia jadi profesor. Ini malprakteknya panjang banget, itu nanti akan dibawa. Gitu nggih, Bun. Kemudian yang kedua, penanganannya. Seperti yang Ibu analisa tadi adalah beberapa anak yang special need, ada ADHD, ASD, kemudian ada gangguan speech delay. Nah, ADHD dan ASD itu hampir sama karakteristiknya, hanya ada ciri-ciri khusus yang berbeda. Kalau ADHD itu kecenderungan kinestetik, ya Bu ya, kinestetik itu tidak bisa diem, moving terus gitu ya. Nah, ini energi berlebih untuk anak-anak ADHD. ADHD adalah singkatan attention hyperactive deficit disorder. Jadi memang hiperaktif dan defisit fokusnya gitu Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu ADHD? Maka penanganannya adalah diajak untuk fokus dengan cara sesuai dengan karakteristik anak. Kalau misalnya karakteristik anak itu sukanya mainan pasir, ya kita ajak main pasir, bagaimana anak mampu mengkomunikasikan atau mencermati apa yang dia lihat atau yang dia sukai. Kalau tidak suka Bu, muter-muter
muter-muter dan berlari jenengan mengejar tambah melayu. Besok STW melayu-melayu nggih lepok. Maka kita hanya mendatangi aja sambil bilang, Emran saya anak Soli, yuk ditunggu teman-teman di kelas, kita mau main pasir karena dia karakteristiknya suka pasir. Ada tak Bu Guru? Ada, coba lihat. Masuk kelas. Jadi caranya kita ngobrol aja, jangan Emran, melayu, tambah melayu Bu. Tambah lari dia. Jadi jangan ada mengejar, semakin dikejar Anda semakin lari. Karena dia akan mengeluarkan energinya. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan orang tua. Apakah setiap orang tua ketika mendaftarkan anaknya menerima bahwa itu spesialis? Boten. Kita ngobrol dulu. Akhirnya terus menangis. Nggih Bu kok ngene mboten sami kali kanca-kanca, mboten sami kali dulure riyen niku. Oh, berarti ada hambatan, Ma. Kalau ada hambatan, Mama siap untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah. Tidak ada yang tidak mungkin anak itu akan tumbuh berkembang sesuai dengan potensinya kalau Allah mengizinkan. Dan itu berangkat dari keikhlasan dan doa Mama. Siap Bu Zaki? Ngoten. Lewe siap, Mama orang tuanya akan berkolaborasi dengan sekolah, rajin parenting, rajin komunikasi, rajin melaporkan perkembangan anak di rumah, dan bagaimana pengelolaan di sekolah bisa disambungkan. Itu akan lebih pesat perkembangannya.